Alhamdulillahilladzi wa ma ja'alna li basarin min qablikal khuld afa in tafahumul khalidun kullu nafsin dha'iqatul maut nabluukum bis-sirri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para hadirin wal hadirat, saudara kaum muslimin wa muslimat jamaah duka yang dirahmati Allah. Sebagai hamba yang beriman, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas karunia-Nya, rahmat serta nikmatnya, nikmat panjang umur, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita sekalian dapat hadir di rumah duka ini dalam rangka melayat serta turut berduka cita atas berpulangnya ke rahmatullah keluarga kita, orang tua kita, yaitu Bapak Ahmad Lampeke. Beliau meninggal dunia kemarin, sudah dijelaskan tadi, dalam usia 78 tahun, itu kalau lahir 42. Meninggalkan seorang istri dan 4 orang anak. Semoga para ahli waris, keluarga bersabar dan tabah menerima ujian dari Allah, karena di balik ujian itu Allah Subhanahu wa taala juga menyediakan pahala yang sangat besar, sebagaimana yang tersurat dalam firman-Nya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang bersabar terhadap ujian adalah mereka diberi pahala yang tidak terhingga. Itulah janji Allah kepada hambanya yang sabar di dalam menerima ujiannya. Dan sebagai manusia biasa, sudah pasti almarhum ini tidak akan lepas dari sifat khilaf dan salah. Maka dari itu, apabila pada masa hidupnya di dalam bergaul dan berinteraksi dengan Bapak Ibu sekalian, khusus yang ada di Surumana dan sekitarnya, apabila ada kesalahan dan kehilafan yang dilakukan oleh almarhum, kami atas nama keluarga mohon dengan amat sangat, sudilah kiranya Bapak Ibu memaafkan semua kesalahan almarhum. Dengan pemberian maaf dari Bapak Ibu sekalian, semoga semua dosa-dosa almarhum diampuni Allah Subhanahu wa taala, diterima semua amal-amal baiknya, dan ditempatkan pada tempat yang layak di sisinya. Selawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan segenap para penerus perjuangan beliau hingga akhir zaman. Saudara jemaah duka yang dirahmati Allah, terkait dengan perjalanan hidup dan mati ini, Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan di dalam ayat hadis qudsi tentang penciptaan manusia. Tak kala Allah Subhanahu wa taala menciptakan sperma, 40 hari kemudian sperma berproses menjadi segumpal darah. 40 hari kemudian darah berproses menjadi segumpal daging, dan 40 hari selanjutnya terbentuklah janin. Setelah janin itu terbentuk dengan sempurna, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, alastu bi rabbikum. Janin menjawab, qalu bala syahidna. Setelah janin mengakui bahwa Allah Sang Maha Pencipta, maka kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat agar mencatat 4 hal atas janin tersebut. Yang pertama yang dicatat tentang bahagia dan celakanya. Yang kedua dicatat tentang rezeki dan jodohnya.
Yang keempat dicatat tentang batas umur atau ajalnya. Itulah catatan janin dikala masih ada di alam rahim yang sekarang termasuk kita-kita ini. Ada yang dicatat batas umurnya itu panjang, ada yang pendek, bahkan ada yang balita. Tak seorang pun yang tahu mengenai tentang batas umur. Allah Subhanahu wa ta'ala hanya berfirman, "Walikulli ummatin ajalun, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Tiap manusia itu mempunyai batas waktu. Apabila sudah tiba waktunya, maka mereka tidak dapat mengundurkannya walau barang sedikit pun, dan juga tidak dapat pula memajukannya. Itulah yang disebut dengan ajal atau batas umur. Jadi Pak, Bu, kematian ini sudah terjadwal. Saya, Anda, dan kita semua itu sudah terjadwal kematiannya. Hanya menunggu waktu saja. Cepat atau lambat, rela atau terpaksa, suka atau tidak suka, kita akan mengikuti almarhum. Cuma masalah waktu. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Ainama takunu yukrikumul mautu wala kuntum fi furujin musayyadati." Dimanapun kamu berada, kematian pasti akan mendapati kamu, walaupun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Artinya apa? Kematian itu tidak bisa dihindari dengan cara apapun, juga dengan cara bagaimanapun. Sekalipun kita berlari, bersembunyi, kematian pasti akan mendapati kamu. Dan kematian itu merupakan peristiwa yang sangat mengguncang. Bahkan oleh para ulama dikatakan kematian seseorang itu ibarat kiamat kecil. Jadi jangan main-main Bapak Ibu sekalian. Yang dikatakan sebagian orang mati itu biasa, mungkin kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Tetapi proses meregangnya nyawa, proses berpisahnya roh dan jasad, itu merupakan peristiwa yang sangat dahsyat. Bahkan kata Nabi, sakitnya, pedihnya setara dengan 300 kali bajokan pedang. Itu kata Nabi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka merugilah orang-orang yang kita seketika hidup. Merugilah orang-orang yang masih hidup, yang tidak bisa memanfaatkan waktunya dengan baik. Allah sudah bersumpah demi waktu. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, kata Allah. Allah ini bersumpah demi masa atau demi waktu. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Yang kaya rugi, apalagi yang miskin rugi. Yang muda rugi, yang tua juga rugi. Semua manusia rugi kecuali satu, kata Allah, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali orang-orang yang beriman, kemudian dengan iman itu diiringi dengan amal soleh. Tidak cukup dengan iman, sebab banyak orang mengatakan beriman ketika adzan berkumandang tidak bergeming di tempatnya. Yang dagang asik dengan dagangnya, yang petani asik dengan petaninya, padahal adzan sudah berkumandang, dia mengatakan beriman tapi tidak bergeming dari tempat duduknya. Jadi yang dimaksud iman yang diamali, yang diiringi dengan amal soleh, itulah iman yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan asal iman. Terkait dengan hal tersebut, ada seorang sahabat dari kaum Ansor Madinah bertanya kepada Rasulullah,
Ya Rasul, siapakah manusia yang paling cerdas, paling pintar di muka bumi ini? Siapa Pak? Bu, siapa yang paling cerdas? Atas pertanyaan ini baginda Rasulullah menjawab bahwa manusia yang paling cerdas dan paling pintar adalah manusia yang banyak mengingat mati dan yang paling banyak mempunyai bekal untuk menghadapi mati. Itulah manusia yang paling cerdas, kata Nabi. Kenapa demikian? Karena mati ini bukan akhir dari semua persoalan. Persoalan dunia mungkin berakhir, tapi kita akan berpindah kepada persoalan yang lebih berat, persoalan yang lebih dahsyat. Kata Nabi itu, mati merupakan proses awal untuk menuju alam akhirat. Dan orang yang banyak mengingat mati, otomatis dia sadar dan yakin ada kehidupan setelah kematian. Maka orang yang banyak mengingat mati itu akan melakukan 3 hal. Yang pertama, segera bertobat. Yang kedua, banyak bersyukur. Dan yang ketiga, banyak beribadah karena sadar bahwa kematian hanyalah proses awal menuju alam akhirat. Ada kehidupan setelah dunia. Ya qaumi innama hadil hayatad dunya mata'un wa innal akhirata khiyadul qurab. Kata Allah, kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara. Kalau kita sakit-sakit sementara, kita kaya-kaya sementara, miskin-miskin sementara, hidup pun juga sementara. Kita semua akan menuju alam yang abadi, yaitu alam akhirat. Dunia hanyalah persinggahan. Maka di dalam persinggahan ini banyaklah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, manusia yang paling rugi, manusia yang paling celaka, kata para ulama, adalah manusia yang tidak pernah mengingat mati dan tidak berupaya mencari bekal untuk menghadapi mati. Itulah orang yang paling celaka. Hidup hanya mengikuti hawa nafsu. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi orang yang meninggal itu Pak, hanya berpindah alam. Pertama kita berada di alam roh, dipindah oleh Allah ke alam rahim. Berapa lama di alam rahim? Pada umumnya 9 bulan 10 hari. Setelah dari alam rahim, dengan waktu yang sudah ditentukan oleh Allah, kita akan pindah ke alam dunia. Berapa di alam dunia? Relatif. Dari alam dunia kita akan memasuki alam kubur. Kubur itu bukan peristirahatan yang terakhir Bapak Ibu sekalian. Bukan. Kubur itu merupakan terminal awal menuju alam akhirat. Kubur disebut juga dengan alam penantian. Kubur juga disebut sebagai alam barzah. Barzah itu artinya pembatas dunia dan akhirat, disebut dengan alam barzah. Disadari atau tidak, saya, Anda, dan kita semua adalah calon-calon penghuni rumah masa depan. Rumah masa depan itu bukan rumah yang bertingkat, lampunya merkuri, serba tehel, bukan Pak. Itu rumah masa sekarang. Rumah masa depan tidak lebih dari 1 kali 2 meter. Itulah rumah masa depan yang sesungguhnya, yaitu alam kubur, yang mana keberadaannya dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-qabru imma hufratun min hufarinar aw radatun min riyadil jannah. Alam kubur itu bagaikan jurang-jurang neraka, kata Nabi, dan bagaikan taman-taman surga, tergantung dari amal perbuatan yang kita bawa sekarang ini.
tergantung dari amal perbuatan yang kita lakukan di dunia sekarang ini. In ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka sesungguhnya kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Kalau kita berbuat jahat, keburukan, maka perbuatan buruk itu juga akan kembali kepada Allah. Pilihan terserah kita. Mau pilih yang baik atau yang buruk. Karena hakikatnya perbuatan itu akan kembali kepada diri masing-masing. Hadirin yang dirahmati Allah. Belum? Yang terakhir, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memasuki alam kubur, alam barzah yang pasti dan pasti akan kita jalani, mari kita manfaatkan sisa umur yang sangat terbatas ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang, tapi jangan lupa umur ini akan dimintakan pertanggungan-jawab. Sekali lagi, mari kita antar almarhum ini ke tempat alam yang baru, yaitu alam kubur atau alam barzah. Semoga kubur almarhum dijadikan oleh Allah sebagai taman-taman surga. Mari kita mana disolatkan? Pak Imam, di mana disolatkan beliau? Di rumah. Oh, iya. Atas permintaan keluarga, almarhum akan disolatkan di rumah. Jadi bagi bapak yang belum itu dipersilakan menggunakan barang yang ada air, akan disolatkan di rumah. Nabi menjelaskan barang siapa yang melayat kemudian menyolati mengantar jenazah ke alam kubur akan mendapat 2 qirat. Sahabat bertanya, apa 2 qirat itu ya Rasul? 2 qirat itu adalah seperti emas. Seperti emas sebesar gunung Uhud. Itu pahalanya. Jadi menyolati jenazah ini pahalanya luar biasa, mendapat pahala 2 kali besarnya gunung Uhud. Disebut dengan 2 qirat. Ya, bapak-bapak yang belum punya wudu dipersilakan berwudu. Ingat, pahalanya sangat luar biasa. Seperti mendapatkan pahala sebesar 2 gunung Uhud. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum.